Selamat pagi Kang Salya. Pagi. Biasa olahraga pagi Pak? Kita baru mulai lagi nih setelah pasca lebaran nih. Kita Iya. lakukan lagi biar badan terasa segar. Ini kalau di jeda sebegitu lama, dampak olahraga yang sebelumnya hilang atau gimana ya? Pasti ada dampak ya terasa oleh kita nih karena baru mulai olahraga lagi. Baru juga mungkin kurang dari 1 kilo udah terasa lumayan berat, pegal gitu. Biasanya kan kita hampir 10 kilo biasa aja gitu. Nah, untuk bisa kembali ke rutinitas olahraga sebelumnya, perlu berapa lama ya Pak? Kalau langsung normal sejauh 10 kilo tadi mungkin susah ya? Kayaknya sih tubuh kita juga butuh beradaptasi lagi ya. Maka kita coba hanya seperempatnya dulu dah kita coba. Jadi nanti kita tingkatkan dari seperempat menjadi setengah, 3/4 dan kayaknya bisa full lagi seperti semula. Oke, ngomong-ngomong Pak, kalau untuk sekolah kan masuk lagi itu tanggal berapa ya? Kalau untuk dulu tanggal 8, tapi untuk Gurunya anak-anak 8. tanggal 9 ya. Oh, tanggal 9 April. Iya betul. Oke. Nah, di bawah sebenarnya kalau dinas kota tidak ada perubahan struktur. Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Kayaknya mungkin kan kepala dinasnya statusnya PLT ya. Mungkin setelah wali kota baru nih definitif Patri, mungkin nanti akan ada ya mutasi tentang pengisian jabatan-jabatan yang kosong untuk diisi oleh orang baru barangkali. Biasanya itu berapa lama setelah beliau menjabat? Ini kan udah sebulan lebih ya. Iya betul. Isu yang berkembang di antara pegawai sih katanya akhir April itu akan ada rotasi mutasi pejabat di Kota Bekasi. Akhir April. Berarti itu semua-muanya, bukan hanya pejabat dinas tapi mungkin antar kepala sekolah begitu. Ya biasanya kan mereka dari mulai eselon 1, 2, 3, 4 dan sampai ya para kepsek. Ini yang banyak diomongin orang sekarang ini juga banyak pernyataan dari gubernur terkait sistem pendidikan kita. Sebenarnya seberapa pengaruh sih kebijakan gubernur itu sampai ke bisa intervensi ke satuan pendidikan gitu? Ya sebenarnya kalau seorang gubernur itu kan posisinya sebagai pembina ASN ya. Ya posisinya pembina ASN. Tentu saja kalau untuk jabatan gubernur, pembina ASN-nya di level provinsi. Karena kita menganut sistem otonomi daerah, masing-masing daerah itu kan otonom. Artinya dia bisa berbeda dalam kreasi mengelola istilahnya pemerintahannya. Jadi masing-masing daerah kan tentu kebutuhan kepentingannya tidak terlalu sama persis dengan kebutuhan provinsi. Makanya kita ada kebijakan dengan otonomi daerah. Seperti itu sih. Bagaimana kalau Kang Deddy ini, kan beliau orangnya kadang-kadang suka harus sesuai keinginan dia nih. Betul nggak sih? Ya sebenarnya sih dia itu orang yang banyak ide gagasannya ya. Setahu saya sebagai teman ya dulu waktu sama-sama aktif di mahasiswa, memang beliau itu punya pemikiran yang sangat luas. Tapi kalau kesan dari orang lain yang menganggap beliau seperti otoriter, harus sesuai bawahannya, harus ngikutin banget omongan dia, seperti menutup ruang demokrasi begitu. Itu benar nggak? Sebenarnya tidak seperti itu ya. Jadi yang kita tahu tentang sepak terjang beliau itu, jadi kalau beliau itu ketika mengeluarkan sebuah statement itu berdasarkan kajian. Jadi beliau itu dari dulu memang rajin mengumpulkan data, sering mengumpulkan informasi langsung real dari objek, dalam ini masyarakat. Jadi beliau itu pernyataannya sebenarnya tidak kontroversi karena dia sudah mengumpulkan
banyak data dan informasi, sehingga pernyataan itu dikeluarkan sebenarnya dia sudah ngantongin. Ya, misalnya aja seperti penggusuran objek wisata di puncak, terus bangunan-bangunan pinggir kali di Bekasi itu kan seperti mendadak setelah ada perintah beliau langsung terjadi gitu, tanpa ada diskusi dengan wali kota misalnya, Ya, bupati gitu. sebenarnya sih itu kan yang dilihat di permukaan ya. Nah, Padahal di belakang layar itu ada koordinasi, karena sebelumnya ada rapat, ada pertemuan-pertemuan yang membahas tentang bencana banjir ini. Dari dulu itu kan kita itu sudah tahu sih akar permasalahannya. Tapi kelemahan kita itu dalam hal mengeksekusi terlalu banyak pertimbangan, karena di situ kan ada kepentingan ekonomi, kepentingan bisnis dan kepentingan lainnya. Nah, kelebihan beliau itu kalau sudah tahu akar masalahnya, maka kepentingan-kepentingan tadi yang sebenarnya kalau ada pembiaran terus-menerus itu kan dampaknya luar biasa kepada kerusakan alam. Makanya beliau itu memang kesannya adalah otoriter, tegas gitu. Ya, kalau sudah tahu akar masalahnya, kenapa tidak dieksekusi untuk dirapikan, untuk langsung memberikan solusi nyata kepada masyarakat? Seperti itu sebenarnya. tapi kadang suka ada perbedaan pendapat di antara para pejabat sendiri. Misalnya kebijakan beliau larangan studi tour. Nah itu ternyata belum lama setelah beliau ngomong gitu, Menteri Pariwisata dan Menteri Dasmen itu membantah tuh, keduanya menganggap bahwa studi tour itu penting dan harusnya tidak ada larangan. Jadi, nah itulah mungkin. Jadi Kang Deddy itu karena dia paham betul tentang artinya sektor-sektor yang ada di wilayahnya, termasuk sektor pendidikan berikut problemnya, tapi dia pun selama ini mungkin sering dapat masukan atau dapat aduan bahwa setiap kali penyelenggaraan study tour itu selalu berujung masalah, kecelakaan lah, teriak dari orang tua yang tidak mampu, sepertinya tidak ada penyelesaian. Itu kan berlarut-larut tuh. Maka beliau memang punya keyakinan, ketegasan bahwa study tour itu kan hanya salah satu ikhtiar. Banyak cara ikhtiar lain yang bisa dilakukan oleh para guru, dalam ini pihak sekolah. Jadi sebenarnya kalau kita memaknai, bukan study tournya sebenarnya yang dipermasalahkan Kang Deddy itu, tapi study tour yang biaya tinggi, kemudian keselamatannya tidak terjamin, sehingga banyak ekses yang negatif. Itulah yang sebenarnya ingin dihentikan, seperti itu. Jadi bukan total misalnya nggak boleh studi tour dari Jawa Barat ke Jakarta, karena selama ini kan kota Bekasi dekatnya ke Jakarta. Ya, sebenarnya bukan seperti itu, tapi artinya kalau itu betul-betul urgen dan sangat penting dan tidak ada ekspresi lain yang bisa mewakili untuk anak berpengalaman, kemudian menambah pengetahuan, keterampilan, dan membentuk karakter, sebenarnya kenapa tidak? Tapi kan jangan sampai umpamanya justru ujungnya ribut tentang biaya segala macam. Di sana jelas berarti di sana itu kalau ujungnya bermasalah pasti prosedurnya tidak benar. Tapi kalau ada misalnya perbedaan pendapat nih antara Mendikdasmen saat ini, Mendikdasmen bilang boleh-boleh aja tuh gitu kan, sama Pak Gubernur ini, yang mana yang kita dengar kalau Bapak sebagai Kepsek? Ya, kalau kita melihat bahwa urgensinya ya, jadi pendidikan itu kan harus berpihak. Berpihaknya kepada siapa? Ya berpihaknya tentu kepada anak dan berpihaknya kepada mereka yang rentan atau tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki akses. Artinya orang-orang yang tidak mampu, yang selama ini kurang didengar dengan kemunculannya Kang Deddy sebagai Gubernur Jawa Barat itu banyak dibantu, sekarang banyak didengar. Dulu kan jarang gubernur yang katakanlah peduli kepada aspirasi orang-orang lemah atau orang-orang golongan ekonomi lemah. Nah sekarang sepertinya dibangkitkan motivasi hidupnya bahwa pemerintah mendengar gitu ya. Jadi itu positifnya ya, dari sisi positifnya seperti itu. Ya tapi kemudian kalau ada perbedaan pendapat ini kan kita ngelihatnya jadi kayak pejabat nih kayak punya agenda masing-masing gitu. Nah itu seharusnya dari sisi koordinasinya gimana ya itu? Nah, makanya ke depan keberagaman Kang Deddy ini kan jangka pendek. Kalau untuk khusus ya di bidang pendidikan.
Jadi memang kedepannya himbauan harusnya, bukan menjadi sebuah instruksi. Kalau himbauan boleh, siapapun yang berkreasi itu kan harus dikasih ruang. Tapi dengan berbedanya pendapat Mendikdasmen itu kan menunjukkan bahwa Kang Deddy ini belum ada obrolan dengan beliau gitu. Nah, ini mungkin dipersepsi saja sebenarnya, bahwa kalau pendidikan itu menjadi sesuatu yang wajib dan harus sukses, tentu kan segala sesuatunya harus dipikirkan oleh pemerintah. Nah, ketika banyak masyarakat yang teriak, banyak biaya katakanlah yang tidak resmi, kemudian itu menjadi momok sehingga benar-benar sekolah itu sepertinya bukan menjadi meringankan malah jadi beban. Menurut saya solusi dari Kang Deddy itu merupakan solusi yang tepat, tapi untuk jangka pendek. Kedepannya pasti akan dievaluasi ketika orang sudah memahami betul bahwa kalau bicara pendidikan itu jangan dimasukkan unsur bisnisnya, jika mencari untung atau apa, itu yang sering jadi problem kan. Karena sekolah bukan perusahaan yang nyari laba atau keuntungan, tapi sekolah itu harus mencetak banyak anak cerdas, anak pinter yang peduli kepada bangsa dan negaranya, yaitu lewat pola asuh, pola didik yang diberikan oleh para pendidik. Jadi pendidik harus menjadi teladan juga, seperti itu sebenarnya. Nah, ada satu lagi yang dipersoalkan karena beliau dulu waktu jadi bupati ya, punya kebijakan anak-anak masuk itu jam 6 ya, sudah masuk betul. terlalu pagi gitu. Jadi Iya. banyak guru-guru tuh yang berpikir nanti seprovinsi Jawa Barat termasuk kota Bekasi berlaku juga itu masuk jam 6. Menurut Bapak akan diberlakukan nggak oleh beliau? Ya sebenarnya mungkin kalau dia punya rekam jejak keberhasilan menerapkan jam 6 itu harus masuk untuk anak-anak di Purwakarta dan itu dipandang sukses, mungkin itu bisa diberlakukan untuk artinya kekuasaan beliau yaitu provinsi. Tapi kan kembali kesiapan di masing-masing daerah itu tidak sama, karena Purwakarta mungkin karena masyarakatnya relatif homogen dan bukan kota besar sehingga itu bisa sukses diterapkan. Tapi kalau di daerah yang serba macet, heterogen, kemudian ya mobilitasnya tinggi, itu memang butuh kajian yang lebih lanjut ya secara mendalam. Seperti Tapi itu. sejauh ini Bapak melihatnya beliau sudah akan melakukan itu atau belum? Baru wacana aja atau gimana? Kayaknya mungkin kalau itu baru wacana ya, karena beliau juga sadar bahwa masing-masing daerah itu kan karakternya berbeda. Kan kalau sudah harus diterapkan, ya itu kan kalau banyak teriakan-teriakan, kemudian banyak kegelisahan, itu juga kan kurang baik untuk penyelenggaraan pemerintahan provinsi kan. Tapi pengamatan Bapak sebagai orang Bandung, sebagai teman beliau di Purwakarta, sukses nggak program itu? Kalau melihat karena Purwakarta itu istilahnya kabupaten kecil ya relatif sukses. Artinya apa? Kan mereka jarang yang jauh-jauh. Jadi ketika harus jalan kaki ya terjangkau. Harus bersepeda terjangkau. Kalau Bekasi kan seringkali orang karena sudah image bahwa SMA 1 bagus dari umpamanya daerah Jati Asih, ada yang dari Pondok Gede, milihnya ke kita ke arah timur. Bagaimana kalau umpamanya tidak boleh naik motor karena belum 17 tahun atau ini, ya memang agak repot. Memang sudah ada Gojek kan atau apa, tapi kan mungkin biaya akan bertambah. Mungkin di situ masyarakat akan mengeluhkan seperti itu. Ya, sebenarnya ada satu lagi yang jadi isu terkini, sebenarnya bukan terkini ya. Udah lama, cuma sampai sekarang karena programnya juga belum sempurna gitu tentang MBG. Nah, ini kan kalau di Kota Bekasi hampir 95% belum ada yang melakukan ya, baru 5% lah ya. Kurang itu juga. Itu kurang juga ya. Nah, ini kalau Bapak melihat Pak program ini tuh betul-betul akan efektif 100% terjadi apa gimana ya? Mengingat anggarannya terlalu besar untuk program yang sepertinya kurang begitu manfaat, hanya 1 kali makan gratis gitu. Gimana Bapak menilainya?
Idenya bagus bahwa rakyat kita itu tidak boleh kekurangan gizi, dan di situ pemerintah ingin mengambil peran nyata untuk pemenuhan gizi, karena dengan pemenuhan gizi harapannya adalah tidak ada lagi yang kekurangan gizi, stunting, dan harapannya orang-orang yang artinya gizinya baik itu kan SDM-nya akan bagus ketika nanti pola pendidikannya, kemudian backup sosial kepada si anak-anak yang gizinya bagus itu akan tumbuh kembangnya ke arah yang positif, sehingga SDM kita mungkin harapannya kualitasnya akan bagus. Nah, tetapi kalau menurut saya itu memang harus ada yang beri masukan ke Pak Prabowo. Jadi kalau semua sekolah ditanggung untuk diberikan makan gratis, sedangkan posisi APBN kita juga defisit, ini memang jauh dari nalar sehat sebenarnya. Kenapa? Di lain sisi kita melakukan efisiensi, banyak pemangkasan anggaran-anggaran, tetapi anggaran itu nantinya untuk membackup pemberian makan gratis. Nah, makan gratis itu kan menjadi pemborosan manakala orang yang sudah berkecukupan bahkan berkelebihan tentang gizinya dapat juga umpamanya, kecuali kalau umpamanya makan gizi itu hanya untuk mereka-mereka yang terindikasi kekurangan gizi. Nah, mungkin itu akan efektif. Nah, ini butuh pencermatan dan butuh kajian mendalam lagi tentang program ini. Programnya bagus, tapi implementasinya yang harus betul-betul dipertajam sehingga pada akhirnya negara juga tidak kebobolan. Kan ironi kalau kita memberi makan gizi tapi umpamanya hasil dari ngutang, nama lagi utang atau apa. Nah, ini kayaknya tidak bisa diterima dengan nalar sehat sebenarnya. Mungkin harusnya disortir lagi ya siapa aja yang layak. Oh iya, atau betul. bagusnya mungkin udah aja daerah 3T gitu misalnya. Nah, jadi memang pentingnya pemetaan dan data yang akurat dari pihak mungkin BPS ya, artinya sebenarnya di kawasan mana sih yang rawan gizi. Nah, itu perlu pemerintah intervensi ke arah sana. Seperti itu. Yang rawan stunting, rawan gizi Nah, buruk itu ya. penting. Pokoknya di perkotaan itu sebenarnya Hampir nggak ada yang kan. mana nih gitu. Nah, jadi sebenarnya makan gizinya bagus sih, tapi diimplementasinya jangan sampai terjadi kebocoran lagi gitu. Kita menutup kebocoran-kebocoran lama, tetapi justru menciptakan kebocoran baru. Ya, seperti itu. Ini penting untuk dicermati dan ya banyak digali supaya negara juga jangan sampai program itu justru malah tidak efektif. Terakhir Kang Salya, selain dari secara fisik ya dari gizi anak, kita juga kan perlu menanamkan kedisiplinan, Betul. mental disiplin ke anak didik. Nah, baru-baru ini pernyataan lagi-lagi dari Kang Dedi ini menginginkan para guru untuk melakukan tindakan tegas dan akan melindungi guru dari kriminalisasi oleh pihak manapun, khususnya orang tua. Bila mana ada anak yang katakanlah melanggar peraturan, kemudian didisiplinkan oleh gurunya selayaknya waktu pendidikan zaman dulu lah begitu. Nah, itu oleh Kang Dedi diberi keleluasaan bagi guru, menurut Bapak gimana itu? Ya, sebenarnya mungkin Kang Dedi itu pernyataan itu kan tentu ada latar belakangnya ya. Jadi selama ini posisi guru serba salah. Guru di lain sisi dituntut untuk mencetakkan anak-anak cerdas, anak-anak yang berkualitas, yang memiliki kepribadian yang bagus ya. Nah, tetapi untuk mewujudkan itu susah. Kenapa susah? Seolah-olah guru tidak punya wibawa karena ketika menegur saja itu dianggap ujaran kebencian. Ketika sedikit mendisiplinkan dianggap guru melakukan kekerasan. Nah, ini tidak nyambung. Kita ingin mencetak anak baik, tetapi di dalam implementasinya justru untuk mencetak anak baik itu menjadi berat. Karena contoh, ketika anak punya karakter melawan, kemudian punya karakter manipulatif, kemudian perilakunya tidak bisa dihentikan oleh guru sebenarnya gagal dalam mendidik. Nah, makanya ada upaya yang agak sedikit keras, mungkin dengan nada suara atau mungkin dengan fisik umpamanya ya menegur umpamanya
Itu sebenarnya kalau dulu hukuman yang diberikan oleh guru itu dianggap sebagai alat pendidikan. Kalau dulu Pak itu sering banget kayak dijewer, Ya, dijitak dan itu, hal dicubit. biasa, Iya itu hal yang sangat hal biasa biasa. dilempar Nah, hapusan gitu. jadi selama ini kita itu sering ya, terutama para aktivis, banyak pelindungan anak atau apa, persepsinya agak Iya beda. berlebihan. Agak beda karena mereka itu ansik berbicaranya hak, tapi tidak berbicara tentang kewajiban anak menghormati guru, kewajiban anak mengikuti apa yang nasihatkan atau ini tidak. Jadi bicaranya hak aja, hak anak untuk ini. Jadi karena bicara hak jadi tidak seimbang. Harusnya di samping hak ada kewajiban-kewajiban. Kalau kewajiban itu tidak dilakukan oleh anak, ya kan harus ada sanksi sehingga anak akan melakukan perubahan. Sialnya dari sisi orang tua juga Pak, istilahnya sekarang ini banyak strawberry parents, artinya Betul, yang betul. memanjakan anaknya gitu. Nah, Jadi value untuk kedisiplinan itu di keluarga dari orang tuanya belum diajarkan, sehingga akhirnya kan mau nggak mau diajarkan oleh gurunya, tapi ketika gurunya melakukannya dengan sedikit tegas karena anaknya masih kosong gitu, nah ini kemudian dipermasalahkan padahal oleh orang tuanya juga nggak dapat didikan yang baik. nah justru itulah. Jadi pentingnya peran lembaga pendidikan itu kan memberikan edukasi, memberikan kesadaran-kesadaran, mewariskan nilai-nilai yang baik, yang positif. Nah, kalau lembaga pendidikan sudah tidak dipercaya oleh masyarakat, kan harusnya masyarakat itu jangan memasukkan anaknya ke lembaga itu. Tapi kan ini kocak. Jadi mereka itu tidak mau ngikutin pola didik yang diberikan lembaga pendidikan, tetap pengennya pola dia isinya di keluarganya. Tetapi ketika anaknya katakanlah tawuran, ketika anaknya terlibat kriminal, narkoba atau apa, dia menyalahkan lembaga pendidikan. Nah disitulah mungkin Kang Deddy melihat fenomena itu, wah kalau ini nggak benar. Jadi memang harus dikembalikan kepada ya kitohnya bahwa lembaga pendidikan itu adalah pusat pendidikan dan kebudayaan. Jadi siapapun ya kalau mau masuk ke pendidikan formal ya harus ngikutin aturan sekolah, jangan dia bikin aturan sendiri. Disitulah Kang Deddy lahir pemikiran bahwa wibawa guru memang harus dilindungi, harus ditegakkan karena itu bisa merusak pola pendidikan, lembaga pendidikan, dan citra pendidikan seolah-olah seperti tidak berkualitas, padahal mah budaya atau tradisi si orang tua yang tidak menanamkan nilai-nilai kebaikan. tidak menanamkan nilai seperti itu. Disitulah maka kita bangga, kan belum pernah ada gubernur yang memberikan pernyataan sekeras itu. Itu mungkin pembelajaran untuk semua lah, untuk bisa saling menghargai, jangan ego-egoan gitu, seperti itu. Karena pepatah mengatakan pendidikan utama itu kan dari ibu, dari keluarga Pak. Betul. Jadi kalau ada kelalaian dari orang tua, ya kita lihat saja orang tua sekarang itu kan mungkin sibuk kerja juga ibu-ibu sekarang. Kalau dulu kan kebanyakan perempuan ibu rumah tangga aja ya. Betul. Jadi kadang-kadang anak itu kayak ke masjid, main itu tanpa pengawasan, dan di rumah juga sepertinya istilahnya fatherless, tidak ada peran ayah untuk membimbing atau gimana. Nah ini jadi catatan juga, kalau untuk anaknya sih bisa ada sekolah, bagaimana dengan orang tua, kualitas parenting meningkatkannya, itu kan nggak ada sekolahnya itu. Betul. Nah makanya kalau orang tua dulu itu kan boleh dikatakan pendidikannya tidak tinggi, tapi akhlaknya itu digunakan, diimplementasikan. Nah sekarang umpamanya pendidikan tidak tinggi, kemudian akhlaknya juga rendah, itu yang banyak problem. Bahkan ada yang sok pinter, jauh lebih tahu orang tua daripada guru gitu. Padahal untuk jadi guru itu kan tidak sembarangan. Nah, seringkali justru guru katakanlah digurui oleh orang tua yang tidak punya pengalaman dalam hal mendidik di pendidikan formal. Kan menjadi rancu dan aneh. Terus si orang tua karena merasa kalau umpamanya dia berbantahan dengan orang tua juga kan kurang baik, sehingga banyak sikap dari si guru itu jadi pasif,
masa bodoh. Nah itu bahaya itu karena akan menghancurkan dunia pendidikan kita. Ya, karena biar bagaimanapun 3 unsur itu harus bersinergi kan, orang Betul. tua, lingkungan, dan Lingkungan sekolah. pendidikan di sekolah, di masyarakat, di keluarga itu kan memang harus bersinergi. Ya kalau hanya sekolah doang kan Tidak gimana? bisa, tidak bisa. Kalau zaman dulu ada anak gadis Pak keluar malam itu ditegur sama tetangga Pak. Nah, kalau sekarang kayaknya seperti ada pembiaran. Nah gitu. itu jadi lingkungan juga nggak berfungsi nih Betul. sebagai Jadi kan pendidikan. contoh anak sudah rajin ke masjid udah bagus. Ya tapi nggak ada Tapi yang apakah si anak itu diberi nasihat nggak oleh orang tuanya? Nah, kalau di masjid, karena masjid itu rumah Allah, kamu tidak boleh bercanda ya, tidak boleh mengganggu orang sholat atau apa. Faktanya justru Tidak orang ada. itu, anak-anak itu ke masjid bukan untuk sholat, tetapi untuk bercanda, untuk bermain-main gitu. Nah ini contohnya. kayaknya butuh perhatian dari kita semua gitu. Jadi jangan sampai masjid itu nanti kalau anak tidak ada yang mengingatkan, tidak yang menegur, seolah-olah boleh digunakan apa saja. Tapi udah ada belum sih Pak yang mengurus itu gitu? Karena selama ini pendidikan tuh yang diurusin sekolah aja. Nah kualitas parenting, kemudian bagaimana lingkungan juga turut melakukan pendidikan ke anak-anak di sekitar itu diperhatikan nggak sih Pak sebagai salah satu unsur pendidikan yang Nah, lain? sebenarnya kalau kitanya punya wawasan, punya pengetahuan dan punya keterampilan, sebenarnya kita kan sudah membedakan ya. Ada pendidikan formal, informal, non formal. Nah, tapi ini pendidikan lembaga non formal itu memang kurang agresif. Ya. Nah, padahal kalau pejabatnya nih, ketika pejabatnya itu punya wawasan yang komprehensif, pembagian itu kan bukan berarti pemisahan. Jadi satu sama lain itu harus saling dukung mendukung gitu. Contoh pendidikan formal didukung oleh pendidikan non formal, didukung oleh pendidikan informal. Jadi program-program pendidikan non formal itu harusnya lebih agresif daripada pendidikan formal, jalur persekolahan. Itu tadi pembinaan generasi muda, pendidikan kemasyarakatan itu memang perlu dihidupkan, perlu artinya. Tapi selama ini khusus untuk pendidikan formal saja yang seolah-olah kalau bicara pendidikan itu pendidikan persekolahan, padahal kan itu hanya sepertiga ya. Betul. Dari pendidikan yang utuh. Nah disitulah wawasan kita menjadi penting karena banyak oknum pejabat ya, jabatannya tinggi tapi wawasannya mohon maaf artinya masih perlu di upgrade gitu. Oke, Kang Saleh kalau bahas pendidikan sebenarnya masih banyak nih kalau saya mau detailkan lagi. Wah, panjang sekali itu. Nggak kelar-kelar kita. Ya, Semoga Kang Saleh sebagai Kepsek sukses di amin, pendidikan amin. kita dan di bawah pemimpin-pemimpin baru nih ya. Habis lebaran akan ketahuan kinerjanya, mudah-mudahan buat kota kita lebih baik lagi. Amin. Terima kasih, mudah-mudahan itu semuanya bisa kita wujudkan. Baik, terima kasih Kang Saleh, lanjut olahraganya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.